Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini Study Room mau bahas materi baru tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, ada yang tahu nggak apa sih bilangan cacah itu? Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari angka-angka positif atau bilangan asli yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Operasi hitung campuran bilangan cacah terdiri atas operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita mau bahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemarin kita udah bahas operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama jika kedua operasi hitung tersebut terdapat di dalam soal. Operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat tanda kurung, operasi hitung dalam kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Untuk lebih mengerti, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Untuk lebih mengerti, langsung aja kita masuk contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, 5.675 ditambah 4.750, kemudian dikurangi 3.880. Berapakah hasilnya? Nah, di sini kita lihat ada operasi penjumlahan dan ada operasi pengurangan. Nah, karena kedudukannya sejajar antara penjumlahan dan pengurangan, maka langsung saja kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah proses penjumlahan terlebih dahulu. Maka kita jumlahkan 5.675 ditambah 4.750. Nah, hasilnya adalah 10.425. Langsung saja dikurangi dengan 3.880, sehingga hasil akhirnya adalah 6.545. Dari soal ini ada catatan yang harus kita ingat. Apa aja catatannya? Yaitu operasi penjumlahan bersamaan dengan operasi pengurangan, pengerjaannya dimulai dari kiri terlebih dahulu. Contoh soal yang kedua, 3.275 ditambah buka kurung 4.250 dikurang 2.620. Berapakah hasilnya? Nah, di sini karena ada tanda kurung terlebih dahulu, kita kerjakan operasi hitung yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi cara mengerjakannya adalah disalin dulu 3.275 ditambah hasil pengurangan dari 4.250 dikurang 2.620 yaitu 1.630, baru kemudian dijumlahkan. Jadi jawaban akhirnya adalah 4.905. Nah, ingat selalu catatan di sebelah kanan. Operasi tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, apabila ada penjumlahan, pengurangan di dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Supaya adik-adik lebih mengerti, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya.
selanjutnya kita masuk ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Namun, kedudukan keduanya lebih tinggi dibandingkan dengan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengerjaannya diurut saja dari yang paling kiri. Akan tetapi, jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Supaya lebih mengerti, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang berikut ini. Contoh soal yang pertama, 250 dikali 50 kemudian dibagi 25. Gimana cara mengerjakannya ya? Nah, langsung saja. Karena operasi hitung, perkalian, dan pembagian itu derajatnya sama, kita urut aja dari yang paling kiri, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. 250 dikali 50 hasilnya adalah 12.500. Kemudian dibagi 25, sehingga hasil akhirnya adalah 500. Nah, ingat selalu catatan yang di sebelah kiri, bahwa operasi perkalian bersamaan dengan operasi pembagian, pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Contoh soal yang kedua untuk operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. 75 dikali buka kurung 250 dibagi 25. Berapakah hasilnya? Nah, karena di sini ada tanda kurung, berarti operasi hitung yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga pengerjaannya 75 kita salin terlebih dahulu, 75 dikali. Berapa hasil dari operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung di sini yaitu 250 dibagi 25. Hasilnya adalah 10. Sehingga hasil akhirnya 75 dikali 10. Hasilnya adalah 750. Ingat selalu catatan di sebelah kanan bahwa operasi tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Supaya lebih luas lagi, supaya lebih paham lagi, ayo kerjakan latihan yang berikut ini ya. Materi selanjutnya yaitu pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung campuran maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Bisa jadi ada operasi perkalian, bisa jadi ada operasi pembagian, bisa jadi ada operasi penjumlahan, dan bisa jadi ada operasi pengurangan atau digabung semuanya. Nah, dalam operasi hitung campuran, pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Jangan lupa ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, karena aturannya sama. Langsung aja kita masuk ke contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, 100 ditambah 2400 dibagi 120. Ingat lagi catatan di sebelah kanan ini, operasi penjumlahan bersamaan dengan pembagian,
Operasi perkalian dan pembagian akan lebih tinggi kedudukannya dibanding operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, operasi pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Karena di sini pembagian kedudukannya lebih tinggi dibandingkan penjumlahan. Jadi, cara mengerjakannya, angka 100 kita salin terlebih dahulu, 100 ditambah hasil pembagian dari 2400 dibagi 120. Hasilnya adalah 20, sehingga total akhirnya adalah 100 ditambah 20, sama dengan 120. Contoh soal yang kedua. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang buka kurung 1500 dibagi 30 tutup kurung. Cara mengerjakannya, ingat saja catatan di samping ini bahwa jika di dalam soal ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, serta adanya tanda kurung, maka langkah pertama operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian perkalian, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut dari yang sebelah kiri. Langsung saja, berarti dari soal yang ini kita kerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Semua yang di luar tanda kurung kita salin terlebih dahulu. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang hasil pembagian dari 1500 dibagi 30. Hasilnya adalah 50. Kemudian kita lihat baris yang nomor 2 ini. Ternyata ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu karena kedudukan perkalian lebih tinggi dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Sehingga 250 kita salin terlebih dahulu. 250 ditambah hasil kali dari 40 dikali 150, yaitu 6000 dikurang 50. Kemudian untuk total akhirnya, karena di sini ada penjumlahan, ada pengurangan yang kedudukan sama, kita kerjakan saja dari yang sebelah kiri. 250 ditambah 6000 menjadi 6250 dikurang 50, sehingga hasil akhirnya adalah 6200. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. 1500 dikurang 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Gimana cara mengerjakannya? Jika di dalam suatu soal ada operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian, operasi hitung pembagian dan perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasilnya, lanjutkan dengan operasi pengurangan dan penjumlahan yang dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Langsung kita lihat soalnya. Dari soal berikut ada pengurangan, ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, kita kerjakan langsung yang pembagian dan yang perkalian. Di luar yang itu, kita salin dulu angkanya menjadi sama dengan 1500 dikurang hasil bagi dari 400 dibagi 50, yaitu 8. Kemudian tanda tambah disalin 200 dikali 5, yaitu 1000. Nah, tinggal hasil dari pengurangan dan penjumlahan. Karena kedudukannya sama, kita urut saja dari yang sebelah kiri. Langsung 1500 dikurang 8, hasilnya adalah 1492 ditambah 1000, sehingga total akhirnya 2492.
Supaya lebih mengerti, jangan lupa kerjakan latihan yang berikut ini ya. Materi yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Di sini, kita mau mengerjakan soal-soal yang berbasis cerita. Jadi, soal-soal yang berbasis cerita tersebut biasanya bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikannya, ingat, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pahami soal cerita dengan baik. Yang kedua, tuliskan kalimat matematikanya atau bentuk matematikanya atau model matematikanya dari soal cerita tersebut. Kemudian baru kita kerjakan operasi hitungnya. Supaya lebih mengerti, langsung kita lihat contoh berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Nita? Cara menjawabnya supaya lebih runtut, kita lihat cara menjawab berikut ini. Nah, kita buat dahulu apa aja yang diketahui dari soal. Ya, soal bercerita tentang si Nita yang membeli 12 kantong permen. Dan setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Kemudian permen-permen tersebut dibagikan ke 27 teman Nita. Yang ditanya, berapa banyak permen yang diterima tiap teman Nita. Nah, cara menjawabnya, kita bikin model matematikanya. Nah, Nita membeli 12 kantong permen. Berarti ada 12 kantong permen nih. Kemudian tiap kantong ada 36 bungkus. Berarti 12 dikali 36. Karena kita mau melihat total permen yang ada pada 12 kantong permen. Kemudian, setelah kita tahu semua jumlah permen Nita dari 12 kantong tersebut, kita bagi ke 27 teman Nita sehingga dibagi 27. Nah, balik lagi ke operasi hitung campuran bilangan cacah. Karena di sini ada perkalian, ada pembagian yang kedudukannya sama. Pengerjaannya kita urut dari yang sebelah kiri. 12 kali 36 menjadi 432, kemudian dibagi 27. Sehingga hasilnya adalah 16. Jadi, tiap teman kita akan menerima 16 bungkus permen. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Pak Nanang memiliki 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur, masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapakah butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Langsung saja kita jawab soalnya. Nah, di soal diceritakan bahwa kandang ayam Pak Nanang ada 3 kandang. Bayangkan ada 3 kandang ayam Pak Nanang. Kemudian tiap kandang terdiri atas 40 ekor ayam. Nah, satu kandang ada 40 ekor ayam. Sementara Pak Nanang punya 3 kandang. Kemudian dari 40 ekor ini, 12 diantaranya jantan dan sisanya betina lah tentunya. Kemudian ternyata suatu hari
seluruh ayam betinanya bertelur 1 butir. Kemudian, karena semuanya bertelur, tentunya telurnya menjadi banyak. Si Pak Nanang mau membagi telurnya menjadi 4 buah wadah. Nah, berapa jumlah butir telur di setiap wadah? Itu yang ditanyakan. Nah, cara menjawabnya, kita bikin model matematikanya. Yang pertama, 3 buah kandang nih. 3 kandang dikali karena ayam yang bertelur tentulah ayam betina. Berarti jumlah betina berapa? Tentulah dibuka kurung 40 dikurang 12, karena yang 12 adalah ayam jantan. Nah, 40 kurang 12 adalah 28. Nah, karena ayam betina bertelur masing-masing 1 butir, tentulah telurnya berjumlah 28 butir. Kemudian, semua telur-telur ini akan dibagi menjadi 14 wadah. Sehingga hasil akhirnya 3 buah kandang dikali 28 jumlah ayam betina, karena satu kandang berisi 28 ayam betina, kemudian dibagi 14, sehingga 3 kali 28 sama dengan 84 dibagi 14 sama dengan 6. Jadi tiap wadah akan memuat 6 butir telur. Supaya adik-adik lebih mengerti, jangan lupa kerjakan soal berikut ini ya. Nah, berikut adalah soal nomor 1. Kemudian, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tungguin video berikutnya ya. Dadah, bye-bye.